tidak mudah kalau kita melihat ya, banyak sekali, antara lain kesulitan-kesulitan dihadapi oleh mereka, baik itu dalam penyiapan infrastruktur kelistrikan, jalan, pelabuhan, dan sebagainya. Dan tentunya akan bisa, dipakai fasilitas yang sudah ada sekarang, ya, yang dipakai oleh tambang-tambang maupun eee, apa, smelter maupun fasilitas pemurnian yang sudah ada. Nah, jadi memang kesulitan-kesulitan ini terutama yang pertama yang kami identifikasi adalah kesulitan pendanaan. Mhm. Kedua adalah kesulitan pembangkit, ya, penyediaan energi. Tentunya yang ketiga adalah soal perizinan yang akan, mereka dapatkan supaya bisa lebih cepat. Nah, kalau ini semuanya saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini, mudah-mudahan, tidak 100%, tetapi barangkali sebagian dari mereka bisa menyelesaikan, smelternya atau Mhm. fasilitas pemurniannya. Seperti kita ketahui, PT Inalum bekerja sama dengan PT Antam, melalui satu perusahaannya itu, sedang juga mengalami satu kesulitan untuk bisa meneruskan ini, Mhm. terutama dengan pihak, EPC-nya. Mhm. Oke, untuk mengatasi beberapa kesulitan tadi poin-poin yang disampaikan, sudah ada solusi atau belum begitu kan? Karena ini harus berkejaran dengan waktu kan Pak, Irwandi ya, dari pendanaan, kemudian infrastruktur, energi ataupun listrik yang kita tahu ini esensial begitu ya, untuk smelter seperti apa Pak, Irwandi? Saya pikir, pada beberapa kesempatan yang lalu, itu kami duduk dalam satu meja, bersama-sama dari Kementerian SDM, dari pihak smelter atau fasilitas pemurnian, kemudian dari pihak PLN, dan kemudian dari pihak pemberi dana. Mhm. Dan, masalah ini kita sudah bicarakan. Memang dari sekian yang proses itu mungkin baru satu 2 yang berhasil, ya, yang berhasil, bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi memang tidak tidak mudah, tetapi optimisme di dalam melakukan perubahan-perubahan ini, di dalam mensukseskan yang namanya proses nilai tambah atau hilirisasi ini harus tetap kita lakukan. Mhm. Karena nanti bisa kita lihat nanti pengaruhnya bagaimana terhadap pendapatan negara dan nanti pengaruhnya terhadap istilah yang dilakukan oleh CNBC Mhm. untuk acara itu harta karun. Harta karun ini tidak akan bisa terjadi kalau misalnya proses pengelolaannya tidak dilakukan. Masih mendiskusikan banyak sekali kesiapan dari para pelaku usaha. Tadi kemarin-kemarin beberapa mineral juga sudah kita bahas ya. Kita bahas juga terkait timah, kemudian juga nikel, kemudian sekarang giliran bauksit ya. Sebenarnya dengan kondisi smelter saat ini begitu yang sudah ada dibandingkan dengan produksi bauksit yang cukup tinggi bahkan mencapai 25,8 juta ton di 2021, apakah para smelter ini sudah bisa menampung Pak Irwandi? Sampai sekarang, produksi biji bauksit kita kan kurang lebih 25 jutaan, Mhm. ya 25 sampai 26. Yang bisa ditampung sekarang baru 2,6, Mhm. ya. Dan kita harapkan dengan selesainya kira-kira 4 yang sudah beroperasi sekarang plus 8 smelter yang akan datang, itu seharusnya seharusnya sudah yang saya sebutkan tadi, sudah bisa mencapai kebutuhan bijinya, biji bauksit-nya itu 37,5 juta ton. Mhm. Jadi sebenarnya, eee, optimisme ini ada, cuma bagaimana caranya supaya, semua smelter atau fasilitas pemurnian ini bisa selesai di tahun depan. Mhm. Oke. Kalau dilihat dari banyaknya kebutuhan ideal smelter bauksit, yang diperlukan, Pak Irwandi sebenarnya berapa sih, total investasi yang perlu gitu untuk ini, untuk smelter bauksit ini? Ya, kalau kita lihat dari 4 yang ada sekarang itu sudah kira-kira investasinya sekitar 4,4 miliar US dollar, ya. Mhm. Kemudian 8 lagi yang direncanakan itu kurang lebih 6,6 miliar US dollar. Jadi kalau kita total, ya itu kira-kira sudah mencapai 11 miliar US dollar. Dan ini tentunya kita usahakan supaya bisa berhasil, ya. Dan ini cara-caranya itu tentunya sudah bagaimana semua pihak bisa melakukan, tugasnya masing-masing. Pemerintah segera melakukan, kunjungan ke lapangan untuk melihat kemajuannya yang real, nyata begitu ya. Kemudian, perusahaan juga berusaha,
dan sadar bahwa nanti ekspor biji boksit dilarang, sehingga mereka harus bisa mempercepat pembangunan smelternya. Kemudian juga pihak-pihak yang mendukung, ya baik itu untuk pembangkit, untuk infrastruktur lainnya, itu bisa bersinergi dan memberi dana.